Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan paper yang berjudul Kurikulum Pendidikan Islam dengan anggota Nia Faradila dengan NIM 2025-01-0100 dan Via Farida Fasiha dengan NIM 2025-01-0101. Langsung saja kita masuk ke penjelasan paper. Latar belakang. Pendidikan merupakan pondasi utama dalam membentuk karakter dan peradaban suatu umat. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran, surat Al-Alaq ayat 1-5 yang memerintahkan Iqra, yang artinya bacalah, sebagai awal penciptaan manusia untuk menuntut ilmu. Sejarah pendidikan Islam menunjukkan evolusi yang dinamis, mulai dari sistem kutab, madrasah klasik, hingga model modern seperti pesantren dan madrasah di Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Komponen kurikulum pendidikan Islam dirancang secara holistik mengikuti model terintegrasi An-Nahlawi yang mencakup tujuan, isi, metode, evaluasi, dan sumber daya. Tujuan pendidikan merupakan fondasi kurikulum yang bertujuan mencetak generasi beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Isi atau materi pembelajaran. Isi pembelajaran terbagi menjadi materi keagamaan atau inti 30-50% alokasi waktu, dan pendukung atau integrasi umum bersumber dari Al-Quran dan Sunnah sebagai kurikulum utama. Selanjutnya, metode pembelajaran. Metode umum meliputi ceramah untuk teori, praktik atau simulasi untuk fikih, proyek berbasis masalah untuk akhlak, dan blended learning untuk era digital. Di kurikulum Merdeka, metodologi ini ditingkatkan dengan project based learning. Sumber daya pendukung. Sumber daya mencakup guru, minimal S1 PAI dengan sertifikasi, buku teks standar Kemenak, fasilitas seperti musola dan laboratorium halal, dan teknologi seperti platform e-madrasah. Struktur kurikulum. Struktur kurikulum pendidikan Islam bersifat hierarkis dan bertahap, mengikuti jenjang nasional dengan alokasi waktu 20-36 jam per minggu, di mana 30-50% untuk materi agama yang terdapat di Permenak nomor 47 tahun 2014. Struktur ini terintegrasi dengan kurikulum nasional, memungkinkan madrasah setara dengan sekolah umum sambil mempertahankan identitas Islam. Relevansi dan tantangan. Kurikulum pendidikan Islam relevan dalam membentuk generasi moderat di era globalisasi dengan kekuatan holistik. Relevansinya terlihat dalam kontribusi terhadap ekonomi umat dan pencegahan radikalisme melalui akhlak inklusif. Namun, tantangan utama meliputi 1. Digital divide, di mana hanya 60% madrasah memiliki akses internet untuk e-learning. 2. Kualitas guru rendah di daerah, rasionya 1:40. 3. Konflik dengan kurikulum sekuler, menyebabkan dualisme identitas. Dan 4. Isu kontemporer seperti hoaks yang memerlukan modul fatwa digital. Kesimpulan dari paper ini, kurikulum pendidikan Islam merupakan rencana pembelajaran holistik berbasis syariah yang bertujuan membuat insan kamil, sebagaimana landasan Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 dan Sunnah. Paper ini menganalisis komponen, struktur, serta relevansinya, menjawab perumusan masalah secara komprehensif. Relevansi kurikulum tinggi dalam pencegahan radikalisme dan kontribusi sosial. Meskipun tantangan seperti digital divide dan kualitas guru memerlukan reformasi, secara keseluruhan kurikulum ini efektif sebagai transformasi umat jika dioptimalkan, memberikan manfaat teoritis atau pengayaan kajian dan praktis. Sekian penjelasan dan pemaparan materi paper dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kata yang kurang pas, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.